Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Fadila dari D3 Akuntansi dengan NPM 12231300016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ERD dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan ERD? ERD atau Entity Relationship Diagram adalah model visual yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. ERD sering digunakan dalam perancangan basis data untuk mengorganisasi informasi dengan lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ERD tidak terlihat langsung, kita sering berinteraksi dengan sistem yang dibangun berdasarkan ERD. Contoh sederhananya adalah aplikasi e-commerce, layanan perbankan online, dan sistem manajemen sekolah, di mana data seperti pengguna, transaksi, dan produk organisasi melalui ERD. Apa manfaat dari ERD? Salah satu manfaat utama ERD dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu mengelola data yang kompleks secara efisien. Misalnya, dalam aplikasi belanja online, ERD membantu menghubungkan pelanggan dengan produk, pesanan, dan pengiriman, sehingga transaksi dapat berjalan dengan lancar. Di sektor pendidikan, ERD digunakan untuk mengelola data siswa, mata pelajaran, dan jadwal kelas, membuat proses akademik lebih terstruktur. ERD juga mempermudah pengelolaan data di berbagai bidang seperti perbankan, kesehatan, dan transportasi, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Terus, habis itu apa sih tujuan penggunaan ERD? Tujuan ERD adalah untuk merancang struktur data yang jelas dan terorganisir, sehingga sistem dapat berjalan dengan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, ERD membantu memastikan bahwa informasi dapat diakses dan digunakan dengan cepat tanpa kesalahan. Misalnya dalam aplikasi transportasi online, ERD membantu menghubungkan pengguna dengan pengemudi, rute perjalanan, dan pembayaran, sehingga pengalaman menggunakan aplikasi menjadi lebih mudah dan lancar. Selain itu, ERD juga digunakan untuk memastikan data yang disimpan tetap konsisten dan terstruktur. Nah, di sini ada contoh ERD-nya, yaitu saya mengambil dengan ERD perpustakaan. Di sini ada tabel petugas, pengembalian anggota, peminjaman, dan list buku. Yang pertama itu ada tabel petugas. Tabel petugas menyimpan informasi tentang petugas perpustakaan, termasuk ID petugas sebagai primary key, nama, NIK, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kedua, ada tabel anggota berisi data anggota perpustakaan dengan ID anggota sebagai primary key, serta informasi seperti nama, NIK, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Yang ketiga, ada tabel peminjaman. Mencatat transaksi peminjaman buku dengan ID peminjaman sebagai primary key dan memiliki foreign key, ID anggota yang terhubung ke tabel anggota, dan ID buku yang terhubung ke tabel buku. Yang keempat, tabel buku menyimpan informasi tentang buku-buku di perpustakaan dengan ID buku sebagai primary key serta detail seperti judul pengarang, kategori penerbit, dan tahun. Kelima, tabel pengembalian mencatat proses pengembalian
buku dengan ID pengembalian sebagai primary key dan memiliki beberapa foreign key termasuk ID buku, ID anggota, dan ID peminjaman. Dengan memahami konsep ERD dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita membuka jendela pemahaman terhadap cara data diorganisir dan saling berhubungan di sekitar kita. ERD bukan hanya sekedar diagram teknis seperti merupakan cerminan dari berbagai informasi mengalir dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.